Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofrisa Fitriana dari Studio Kinestetik. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup menurut Robert H. Whittaker. Menurut Robert H. Whittaker, klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. 1. Monera. Monera adalah organisme uniseluler atau organisme yang hanya memiliki satu sel dengan struktur yang masih sangat sederhana. Kingdom Monera disebut juga kelompok makhluk hidup prokaryotik karena inti selnya belum memiliki membran inti. Ciri-ciri Monera adalah sebagai berikut. 1. Kingdom Monera memiliki satu sel. Kingdom Monera hanya terdiri dari satu sel yang dapat hidup berkoloni maupun secara individual. Bakteri dan alga hijau baru hanya memiliki satu sel sehingga kedua organisme tersebut dikeluarkan dari klasifikasi Kingdom Plantae. 2. Kingdom Monera memiliki bentuk sel yang bervariasi. Kingdom Monera memiliki bentuk yang bervariasi mulai dari batang atau basil, bulat atau kokus, hingga spiral. 3. Kingdom Monera adalah makhluk hidup prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel atau nukleus. Prokaryotik juga dapat diartikan sebagai sel yang tidak memiliki organel yang terbungkus membran. Setidaknya terdapat 6 struktur penyusun sel prokaryotik, yaitu membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan materi genetik. 4. Kingdom Monera memiliki dinding sel. Dinding sel Monera terbuat dari zat peptidoglikan, sementara dinding sel tumbuhan tersusun dari selulosa, namun ada beberapa bakteri yang dinding selnya tidak tersusun dari peptidoglikan. 5. Kingdom Monera tidak memiliki organel. Tidak memiliki membran inti membuat Monera tidak memiliki organel membran lain, seperti klorofas, mitokondria, relitukum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan vakula. Fungsi Kingdom Monera adalah sebagai organisme pendaur ulang zat makanan mineral. Manfaat Kingdom Monera adalah 1. Lactobacillus bulgaris sebagai pembuatan keju. 2. Protista. Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu atau banyak sel yang merupakan organisme eukaryotik. Bentuk protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protozoa, ganggang, dan menyerupai bentuk jamur. Ciri-ciri protista: 1. Umumnya bersifat uniseluler, namun ada juga yang multiseluler. 2. Merupakan tipe sel eukaryotik. 3. Dapat hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain, tetapi juga dapat bersifat parasit bagi organisme lainnya. Jika bersifat parasit, maka akan mengakibatkan banyak penyakit di sekitarnya. 4. Habitat umumnya adalah di tempat lembab. 5. Bersifat aerob dan anaerob. Manfaat protista adalah sebagai penghasil oksigen dan sebagai produsen terbesar di laut. 3. Fungi. Fungi merupakan istilah lain dari jamur. Selnya memiliki membran inti atau eukaryotik, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotop. Tubuh berbentuk talus, belum memiliki akar, batang, dan daun. Bersifat parasit atau saproid atau simbiosis mutualisme. Ukuran tubuh dari mikroskopis sampai makroskopis. Bentuk tubuh buah bervariasi. Memiliki hifa yang menyusun mycelium dan membentuk tubuh buah. Reproduksi seksual atau konjugasi dan aseksual atau pembelahan, pembentukan kuncup atau pembentukan sperma aseksual. Dinding sel terbentuk dari zat kitin dan selulosa. Adapun manfaatnya adalah yaitu Rhizopus oryzae dikenal sebagai membuat jamur tempe. 4. Plantae. Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukaryotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil.
Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Hal inilah yang menjadi pembeda antara kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Di luar konteks formal, kata tumbuhan mengacu pada organisme yang memiliki ciri-ciri tertentu seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa, dan multiseluler. Muncul banyak kritikan mengenai fungi termasuk bagian dari kingdom Plantae. Karena fungi mendapatkan makanan bukan melalui proses fotosintesis, melainkan dari sisa-sisa bahan organik. Ciri-ciri Plantae adalah 1. Multiseluler atau memiliki banyak sel. Autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Eukariotik merupakan sel yang telah dimiliki membran inti sel. Terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Hidup di daratan yang lembab atau perairan. Dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilun atau pati. Dapat memperoleh makanan dengan cara fotosintetis yang dibantu dengan cahaya matahari, bereproduksi secara seksual dengan putik dan benang sari maupun aseksual dengan cangkok, tuna, setek, dan lainnya. Memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Memiliki organ dan sistem organ, memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksual, memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Bagi manusia, kingdom Plantae dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang, pangan, dan papan serta obat-obatan. 5. Animalia. Kingdom Animalia atau dunia hewan adalah organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Ciri-ciri kingdom Animalia adalah 1. Bersel banyak atau multiseluler. 2. Selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau sel inti yang dibatasi oleh sistem membran. 3. Tidak memiliki dinding sel. 4. Tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. 5. Dapat bergerak secara aktif. 6. Umumnya bereproduksi secara seksual. 7. Memiliki bentuk dan organ yang bervariasi. Peran kingdom Animalia bagi kehidupan organisme lain adalah sebagai berikut. Sebagai habitat dari organisme lain, contohnya yaitu terumbu karang yang menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan kecil. Sebagai sumber pangan, contohnya ikan yang menjadi sumber protein bagi manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.